Saya buka dengan satu gambaran begini dulu. Di Islam itu tidak ada satupun nama dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Baik ya? Dari namanya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ritualnya, itu bukan ritual hampa yang cuma kita bergerak-gerak, tidak. Di dalamnya ada maknanya, setiap bacaan ada artinya, bukan sekedar terjemahan, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna-makna yang kita dapatkan dalam proses ibadah itu. Karena itulah setiap ibadah dalam Islam itu selalu akan memberikan peran perubahan pada perilaku dan kehidupan kita. Saya ambil contoh begini. Apa parameter keberhasilan orang sholat itu? Ya? Nah, nanti ditinjau dari dua bagian. Secara fikih, keberhasilannya benar dia. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Diiringi dengan keikhlasan. Itu tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat. Baik ya? Yang kedua, dituliskan pahalanya. Ini bakal akhirat. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, sholat itu di Al-Quran disebut dengan hasanah. Baik ya? Aqimis salata. Perhatikan kalimatnya. Tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu Quran di surah ke-11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Nah, apa dampak salat yang disebut hasanah itu bagi dunia dan akhirat kita? Tadi secara fikih kalau benar salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan, kita meyakini sepenuhnya ada pahala dituliskan. Pahala itulah bekal kita pulang untuk ke akhirat. Kalau ini semua dilepas. Jaket, baju, handphone yang bagus-bagus ya. Masuk alam kubur aja dilepas. Jangankan ke akhirat. Masuk alam kubur tidak dibawa. Baik ya? Nah, yang dibawa apanya? Nilainya, keikhlasannya, amal solehnya. Sekarang dampak dunianya apa? Maka dijelaskan kembali di Al-Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau salat itu benar dikerjakan, satu, dampak dunianya dia bisa merubah perilaku, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dulu orang-orang yang hidup di era jahiliyah, ya, ketika kemudian diberikan risalah salat lewat Nabi Muhammad SAW, itu seketika bisa merubah perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Anda bayangkan, salat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta. Dari pemukul menjadi perangkul, ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu sholat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan pada diri kita. Ya, itu ditemukan nanti di Quran surah 13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu bahwa zikir yang benar itu berpengaruh pada ketenangan hati, berdampak pada ketenangan jiwa. Nah, sholat ini puncak zikir tertinggi. Nanti berdoa juga zikir, karena doa disebut dengan zikir di Quran, surah 7 ayat 205. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9. Ya kan? Kita ba'da sholat tadi zikir, Quran surah keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu ketika kita menunaikan sholat, dan sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid. Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita. Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita dalam keseharian.